Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianti dari kelas A Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolakam. Di sini saya akan menjelaskan tentang respirasi pada tumbuhan. Baik, kita masuk pada pengertian respirasi, di mana respirasi merupakan suatu proses pembebasan energi yang terdapat di dalam zat dan terdapat dalam zat sumber energi melalui proses kimia menggunakan oksigen. Kemudian respirasi juga ini bisa diartikan sebagai reaksi oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi, di mana energi ini digunakan untuk aktivitas sel kehidupan tumbuhan seperti gerak, pertumbuhan, dan perkembangan. Kemudian kita masuk pada macam-macam respirasi, di mana respirasi ini terdapat ada dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Di mana respirasi aerob ini dia itu respirasi yang membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob itu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Kemudian kita masuk pada mekanisme respirasi, di mana mekanisme respirasi ini terdapat ada dua mekanisme, yaitu mekanisme respirasi aerob dan mekanisme respirasi anaerob. Kemudian mekanisme respirasi aerob ini terdiri dari glikolisis, di mana glikolisis ini merupakan serangkaian reaksi kimia yang mengubah gula heksosa biasanya glukosa menjadi asam pirufat. Kemudian reaksi glikolisis ini berlangsung di dalam sitoplasma sel dan tidak membutuhkan adanya oksigen. Kemudian glikolisis ini dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu fase persiapan di mana glukosa itu diubah menjadi dua senyawa 3 karbon. Kemudian itu fase oksidasi. Kemudian kita masuk pada kedua, yaitu dekarboksilasi oksidasi pirufat, di mana dekarboksilasi oksidasi pirufat ini merupakan proses pengubahan asam pirufat yang dihasilkan pada tahap akhir glikolisis dan menjadi senyawa asetil CoA jika direaksikan dengan asam oksaloasetat yang masuk ke dalam siklus Krebs. Kemudian ketiga itu siklus Krebs, di mana siklus Krebs ini dia itu pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi karboksida dan air serta sejumlah energi kimia. Kemudian siklus Krebs ini terdiri dua fase, yaitu fase pembentukan asam sitrat dan fase regenerasi asam oksaloasetat. Kemudian kita masuk ke 4 itu tentang transfer elektron dan fosforilasi oksidatif, di mana transfer elektron dan fosfori oksidatif itu adalah tahap di mana terjadi pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi yang terbentuk ATP agar bisa digunakan. Kemudian itu kita kelima itu adalah jalur pentosa fosfat, di mana jalur pentosa fosfat itu adalah serangkaian reaksi yang mengkonversi glukosa gula beratom karbon 6 heksosa menjadi gula karbon 5 pentosa. Fungsi dari pentosa fosfat ini adalah untuk memproduksi NADPH. Kemudian kita masuk pada mekanisme respirasi anaerob, di mana mekanisme respirasi anaerob ini dia itu terdapat ada dua mekanisme, yaitu fermentasi dan
respirasi intramolekuler, di mana fermentasi ini merupakan proses produksi energi dalam sel tanpa membutuhkan oksigen. Ada beberapa contoh hasil dari fermentasi ini adalah etanol, kemudian asam laknat, dan hidrogen. Kemudian fermentasi yang umumnya yang terjadi pada tumbuhan adalah fermentasi alkohol. Kemudian respirasi intramolekuler, di mana respirasi intramolekuler ini adalah respirasi di mana respirasi ini prosesnya itu sama dengan fermentasi, di mana respirasi aerob pada tumbuhannya itu disebut intramolekuler, di mana respirasi ini hanya bisa terjadi di dalam molekul respirasi anaerob dan juga tidak membutuhkan dia tidak membutuhkan oksigen. Kemudian kita masuk pada faktor-faktor respirasi, di mana faktor-faktor respirasi ini terdiri atas dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya misalnya seperti jumlah plasma dalam sel, kemudian jumlah substrat respirasi dalam sel, kemudian umur dan tipe tumbuhan. Kemudian faktor eksternalnya itu faktor yang berasal dari luar sel atau lingkungan. Misalnya seperti suhu, kadar air O2 udara, kadar air CO2 udara, kadar air dalam jaringan, kemudian garam-garam mineral. Baiklah, itulah materi tentang respirasi pada tumbuhan. Kalau ada yang kurang tentang pengertian dari respirasi, mekanisme, macamnya, dan faktornya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.